Baik, kalau misalnya kita bicara masalah kuliah offline, pasti banyak banget yang bakal kita kangenin ya. Mulai biasanya makan bareng di kantin dengan teman-teman. Atau mungkin kalau misalnya habis kuliah itu kita sering nongkrong dulu ya, cerita-cerita. Nah, tapi di masa pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh sehingga komunikasi dengan teman juga terbatasi. Nah, berdasarkan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada bulan Maret lalu, kan pada bulan Juli 2021 nantinya institusi pendidikan tinggi dapat melakukan pembelajaran secara hybrid, yang artinya mengombinasikan antara pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka. Apakah ITS termasuk ke dalam institusi yang melaksanakan kebijakan tersebut? Bersama saya Lukman Ali, kali ini saya akan berbincang langsung dengan Profesor Adi Supriyanto, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi 10 November. Selamat siang, Profesor. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Prof? Baik, baik. Baik ya, Prof ya. Baik, Profesor Adi, terkait Iya, dengan pembelajaran secara online ya, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimanakah monitoring dari ITS terhadap efektivitas kuliah online yang sudah dilaksanakan. ya. Terkait dengan efektivitas kuliah online, kita sebetulnya sudah melakukan survei dan memang survei itu mengatakan bahwa sekitar ada 40%-an lah ya yang mengatakan bahwa kuliah online itu kurang efektif, Ya, tetapi 60%-nya mengatakan cukup efektif. cukup Ya. efektif. Yang Oke. mengatakan sangat efektif hampir sedikit. Ya. Mm-mm. Jadi cukup efektif itu yang mendominasi, kemudian sisanya mengatakan kurang efektif. Ya, Mm. seperti itu kuliah online ya, dengan banyak faktor mestinya ya, Ya. terutama faktor teknologi Mm. karena mungkin mahasiswa yang di daerah yang menjawab kurang efektif itu mereka yang berada di daerah yang teknologinya mungkin sulit dan Ya. sebagainya. Kemudian belum lagi masalah ya kita tidak bisa memantau sebetulnya Ya. mengenai kondisi anak-anak itu ketika kuliah online itu Ya. ya. Mm-mm. Kita tidak tahu kondisi mereka seperti apa, Ya. apakah mereka serius. Nah, itu banyak-banyak faktor seperti itu yang diungkapkan oleh di survei itu. Baik. Apakah di survei itu juga menyatakan terkait dengan kualitas pembelajaran online yang dilakukan oleh ITS, Prof? Ya, kualitas pembelajaran online juga kita masukkan ke dalam survei. Ya. Ya, jadi kita mengatakan bagaimana mengenai kualitas pembelajaran, misalnya apakah mengenai materi, apakah kemudian mengenai soal, Ya. kemudian mengenai penangkapan dari anak-anak sendiri, Mm. bentuk dari materi itu, apakah sekedar PPT dan sebagainya itu semua sudah masuk. Dan memang sebagian mengatakan kalau terkait dengan materi mereka mengatakan cukup efektif. Cukup Ya, efektif ya, ya, Prof ya. ya. Berarti ini mungkin tidak sama dengan stigma umum yang beredar di masyarakat bahwasanya kuliah offline dikaitkan dengan learning loss yang juga besar ya, Prof ya. Tapi di Kuliah online atau offline? Tadi kuliah online. online ya, Iya, kuliah oke. online. Ya, berarti di ITS sendiri dengan kuliah online kualitas pembelajaran pun tetap terjaga ya, Prof ya. Ya, jadi begini, harus ditandaskan bahwa yang mengatakan cukup efektif itu adalah sekitar 50%. Ya. Nah, 40% yang tadi saya katakan itu mengatakan bahwa kurang efektif. Itu Mm-mm. posisinya seperti itu. Baik, Ya. baik. Baik, Profesor. Dan sekiranya dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI terkait rencana target bahwa pembelajaran hybrid akan dilangsungkan pada bulan Juli 2021. Bagaimana tanggapan Profesor Adi terhadap kebijakan tersebut? Ya, selama pandemi itu belum berlalu, Ya. memang kebijakan hibrid itu harus dilakukan. Hmm. Mengapa? Karena kan kalau kita tidak melakukan kebijakan hibrid, kemudian mahasiswa masuk offline semua, kita tidak bisa mengatur jarak aman karena posisi kelasnya tidak cukup. Ya. Sehingga memang harus dilakukan hibrid. Hmm. Sehingga separuh dari anak-anak bisa di dalam kelas, separuhnya lagi di eh, luar kelas, Luar artinya kelas. daring dan luring gitu Ya. kan. Separuh dengan demikian kita bisa menjaga jarak aman. Ya. Itu memang sesuatu yang dipilih dalam rangka supaya prokesnya itu tetap jalan. Itu dari Hmm. sisi prokes gitu. Ya. Nah, itu memang kita ambil kebijakan seperti itu. Tapi dari ITS sendiri akan menerapkan kebijakan tersebut atau tidak, Prof? Jadi kita sudah menyiapkan kebijakan hibrid itu untuk semester depan. Semester depan. Ya, semester depan. Berarti di Jadi bulan awal awal gasal 2021-2022 ya. ya. Jadi ketika anak-anak maba masuk ya, baru Oke. itu kita akan menerapkan itu. Tapi sebelum itu kita harus lakukan uji coba dulu untuk hibrid ini. Nanti sekitar insya Allah sekitar minggu ke-10 semester ini, semester genap Hmm. ini,
kita akan coba hibrid dulu, tapi untuk anak-anak maba Hmm. angkatan 2020 yang domisilinya di Surabaya. Ya. Nah, jadi ada sekitar 160 ya. Jadi ada 16 kelas SKPB yang Hmm. akan diuji coba untuk melaksanakan kuliah hibrid Ya. mulai dari minggu ke-10. Baik. Itu uji cobanya. Ya. Nanti kita lihat efektivitasnya, prokesnya dan sebagainya ya. Itu Hmm. akan kita jadikan evaluasi sebelum kita benar-benar menerapkan kuliah hibrid sesuai dengan arahan Menteri pada semester depan. Baik. Gitu. Mungkin pertanyaan lebih lanjut adalah mengapa atau pertimbangan apa yang digunakan sehingga memilih mahasiswa 2020 sebagai uji coba pada tahap hybrid ini, Prof? Ya, pertama mereka adalah mahasiswa yang dari awal belum mengenal kampusnya sama sekali. Ya. Kasihan ya. Oke. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk melihat kampus ITS. Ya. Kalau mahasiswa lain kan sudah pernah Iya, melihat ya. ya, walaupun kemudian pandemi mereka nggak datang, tapi mereka sudah pernah lihat. Tapi anak-anak 2020 nih semenjak diterima sampai sekarang nggak pernah masuk kampus. Iya. Nah itu makanya mereka diberi kesempatan itu. Terus kenapa kita pilih Surabaya, anak-anak Hmm. yang berdomisili di Surabaya itu untuk menyederhanakan masalah. Hmm. Karena ada aturan kalau anak-anak masuk ke Surabaya itu harus tes Swab. swab. Ya. Itu kan ribet. Belum lagi Hmm. kalau anak-anak di luar Surabaya mereka harus cari kos. Ya. Begitu kita umumkan mereka bingung nyari kos Ya. sekolah. Tapi kalau anak Surabaya enggak, mereka memang sudah berdomisili di Surabaya. Jadi Ya. enggak ada kesulitan dengan ibu kos, Hmm. tidak ada kesulitan juga dengan perjalanan, Ya. sehingga kita dalam uji coba ini bisa meminimalisir resiko. Itu yang memang kita pilih. Baik, baik. Kemudian untuk sistem uji coba ini akan seperti apa, Prof? Apakah dari ke 160 mahasiswa tersebut langsung dipilih dan atau dimintai persetujuan orang tua terlebih dahulu atau seperti apa? Jadi begini, kita lihat data di kelas SKPB itu, Ya. ya kita lihat, lalu dari data itu kita tahu mana yang berdomisili di Surabaya. Nah itu langsung kita ambil, kita pilih sebagai kandidat ya. Nah sebetulnya kalau dari segi undang-undang, mahasiswa itu adalah manusia dewasa yang tidak perlu izin, sebetulnya. Ya. Sebetulnya ya, Hmm. nggak perlu itu izin orang tua kan, Oke. dianggap manusia dewasa. Tetapi kita akan tetap coba lakukan pendekatan dengan orang tua ya. Siapa Hmm. tahu memang ada komorbid atau apa kita Ya. nggak tahu, Ya. ya kan? Ya. Kita nggak tahu. Mungkin saja. Walaupun sebenarnya sih kalau namanya mahasiswa insya Allah sehat semua lah. Amin. Tapi kita nggak tahu. Barangkali ada komorbid atau apa sehingga perlu adanya pendekatan ke orang tua untuk menanyakan, Ya. menanyakan kira-kira bagaimana Ya. kondisi kesehatan dari anak ini. Gitu. Baik, berarti tetap dimintai Ya, oke. persetujuan ya Ya. dari orang tua. Baik, lantas kalau misalnya uji coba ini berhasil, otomatis di semester depan kita sudah Ya. akan memasuki tahap pembelajaran hybrid ya, Prof ya. Ya. Sekiranya untuk pembelajaran hybrid, apabila uji coba ini berhasil, departemen apa yang akan menjadi prioritas untuk pelaksanaan hybrid ini? Apakah semua departemen di ITS atau seperti apa? Kalau untuk semester depan, kalau memang uji coba ini berhasil, semester depan itu sudah semua. Semua dengan mempertimbangkan kegiatan perkuliahan apa gitu, Prof? Misalnya praktikum atau studio yang diperbolehkan. Kalau praktikum itu sudah jadi gini, kalau TA itu sudah dari sekarang boleh. Karena TA memang ada yang tidak bisa, harus memang ke laboratorium. TA-nya itu bilang, jadi itu yang diizinkan ya. TA yang memang itu sudah diizinkan dari sekarang. Kalau praktikum, memang kita upayakan tetap masih menggunakan yang bisa dilakukan online, ya kita tetap lakukan online, begitu kan ya. Nah kemudian jadi begini, intinya baik kuliah maupun praktikum kita akan lakukan hybrid, gitu ya, hybrid. Nah, jadi itu berlaku untuk semua kuliah, untuk semua praktikum, dan untuk semua angkatan. Kita akan coba untuk melakukan itu. Nah, kenapa kita lakukan hybrid? Karena ya itu tadi, untuk sementara masih menahan jumlah yang masuk itu supaya nggak bareng ya. Maksudnya supaya jumlah person yang masuk ke kampus itu masih mengikuti prokes. Kira-kira seperti itu. Tapi itu untuk semua angkatan dan untuk semua departemen ya, Prof ya. Untuk pembagian mahasiswanya sendiri, apakah tetap diprioritaskan dari Surabaya saja atau mungkin dari Gresik atau Sidoarjo yang juga merupakan daerah yang dekat dengan Surabaya? Enggak, sudah. Karena sistem hibrid yang kita akan lakukan itu sifatnya adalah
eh, bukan hibrid dalam pengertian satu semester si anak ini nggak masuk, Mm. kemudian semester depannya masuk, bukan begitu. Tetapi yang kita lakukan adalah minggu ini si A yang masuk, minggu berikutnya sudah si B. Gantian gitu ya, Ya, Prof ya? gantian. Bergantian. Bergantian. Jadi Hmm. minggu ini si A yang daring, berikutnya minggu berikutnya si B yang daring. Gitu ya. Baik. Jadi sudah ini. Tapi itu memang melihat dulu apa uji coba yang kita lakukan itu ya. Baik. Baik. Untuk pelaksanaannya sendiri, kemarin saya juga sempat berbicara dengan Bapak Aji Pamungkas bahwasanya untuk Satgas sendiri juga mempersiapkan terkait fasilitas yang disediakan di tiap departemen apabila melaksanakan perkuliahan hybrid, termasuk dari ventilasi, kesediaan peralatan untuk protokol kesehatan. Dari Profesor Adi sendiri, apakah kita sudah siap, Prof, untuk segala fasilitas ini untuk menunjang kuliah hybrid ini, Prof? Kemarin kita sudah berpengalaman di UTBK. Ya. Ada 9.000 anak datang ke ITS untuk tes UTBK dan kita sudah berpengalaman untuk menyiapkan prokes. Jadi saya pikir pengalaman UTBK itu membuat ITS siap karena sebetulnya prokesnya kan sederhana sebetulnya, yaitu memakai kalau prokes UTBK itu memakai lengan panjang, memakai sarung tangan. Mungkin kalau anak-anak nanti mungkin tidak perlu sarung tangan. Nah, kemudian ada hand sanitizer di kelas, kemudian ada setiap beberapa saat itu selalu ada sterilisasi berulang. Nah, itu ya. Nah, kemudian juga arah masuk dan arah keluar itu dibedakan. Kemudian ada sampah untuk sampah apa namanya? Sampah masker dan sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, tidak boleh ruangan harus ada jendela. Kalaupun ber-AC juga jendela tetap harus dibuka. Nah, kemudian ada kalau misalnya ruangan itu harus ada fan, harus ada untuk menarik udara. Nah, seperti itulah kira-kira. Dan itu sudah kita lakukan pada saat itu juga kemarin. Baik. Kita cukup yakin lah untuk bisa melaksanakan itu. Baik. Untuk kuota departemen sendiri, Prof, ada tidak persentase kuota per departemen ketika pelaksanaan kuliah hybrid ini nanti? Maksudnya kuota yang Dari total offline? Maksimal. Ya, untuk offline. Ya, rencana kita 50% offline, 50% online. Jadi nanti gantian. Oke. Berarti untuk teman-teman mahasiswa yang berasal dari luar Jawa, andai kata apabila hendak mengikuti perkuliahan offline tetap diperbolehkan, Prof? Untuk semester depan memang mereka sudah harus datang ke Surabaya. Sudah harus datang ya berarti ya? Karena kan sistemnya kan bergantian setiap minggu. Bukan mereka di luar Jawa gitu ya. Jadi hibridnya itu bukan begini, bukan sebagian online terus, satunya lagi sebagian offline terus, bukan begitu. Hibridnya bukan gitu. Tapi hibridnya itu bergantian. Oke, bergantian ya, Prof ya. Kemudian untuk pengumumannya sendiri, Prof, pengumuman secara resmi untuk ITS ini berhasil untuk menerapkan perkuliahan hybrid, sekiranya bulan apa, Prof, akan diumumkan? Jadi setelah hari raya kita baru lakukan uji coba. Setelah itu begitu akhir semester kita akan umumkan bahwa semester depannya kita akan hybrid atau tidak gitu ya. Misalnya kita akhir semester nanti kita lakukan. Baik, itu tadi kalau misalnya kita bicara masalah kemungkinan positif ya, Prof ya. Tapi kalau kita bicara masalah kemungkinan negatif, apabila kita akan melanjutkan perkuliahan secara online ke depannya, adakah bentuk penyesuaian kurikulum dan beban belajar apabila mungkin ada beberapa masukan dari mahasiswa kalau ketika pembelajaran online ini dirasa terlalu lama, seperti itu? Sebenarnya memang kuliah online itu butuh effort yang lebih keras, khususnya dari para dosen. Karena kalau misalnya kuliah online itu hanya sekedar menyampaikan saran misalnya dan sebagainya, itu kan bikin mahasiswa ngantuk. Kemudian tidak menarik, lalu kemudian ditinggal oleh mahasiswanya. Betul. Jadi sebetulnya ada beberapa kiat-kiat yang harus dilakukan memang, kiat-kiat kreatif itu untuk membuat pembelajaran online itu menjadi lebih bermanfaat. Misalnya bagaimana supaya mahasiswa menjadi aktif di dalam kuliah itu. Jadi bukan sebuah kuliah searah, tapi benar-benar sebuah konsep dialog atau student center learning yang seperti itu harus dikembangkan di dalam
kuliah online. Saya pikir bukan kurikulumnya yang berubah, tetapi adalah metodologi pembelajarannya Oke. gitu, Ya. yang harus diubah sehingga kuliah online ini membuat orang menjadi semakin tertarik. Ya. Jadi ibaratnya itu kalau dengan kalimat yang lebih jelas itu bahwa kadang-kadang itu kuliah online itu kalau bisa itu mahasiswa sudah bisa self learning Ya. sebetulnya, harusnya begitu. Mm-mm. Nah, kira-kira seperti itu ya. Baik, kalau misalnya kita bicara masalah metodologi pembelajaran, otomatis kita kaitkan dengan sumber daya manusia yang kita miliki. Adakah pengembangan yang dilakukan oleh ETS untuk meningkatkan kualitas dari tenaga pengajarnya juga untuk meningkatkan metode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran online apabila nanti kita menerapkan pembelajaran online seperti itu, Prof? Kalau kita menerapkan pembelajaran online, maka sebenarnya harus ada training reguler. Seperti misalnya kalau kita kan punya ya, dulu itu kita kenal dengan nama P3AI dan Ya. sebagainya. Nah, itu harus embedded dengan training-training tentang kuliah online. Jadi metodologi pembelajaran online itu harus diulang-ulang, harus merupakan training reguler untuk para dosen-dosen kita. Baik, baik. Prof, terakhir, mungkin harapannya profesor terhadap segala bentuk kemungkinan yang akan terjadi, entah itu perkuliahan secara hybrid atau perkuliahan secara online dalam beberapa jangka waktu ke depan, apa yang profesor harapkan dari sisi mahasiswa ataupun dosen atau tenaga pengajarnya? Jadi begini, terlepas dari adanya pandemi atau tidak, sebenarnya baik dosen maupun mahasiswa harus menyadari bahwa kita sekarang sudah sampai di era yang baru, Ya. yaitu era online learning. Jadi mau ada pandemi atau tidak, semua orang harus sadar bahwa kita menuju ke era online learning. Jadi semua orang harus menyesuaikan diri, baik mahasiswanya maupun dosennya. Ya. Dari sisi dosen, ya kita harus memperbaiki metodologi pembelajaran yang membuat kuliah online itu menjadi menarik, menjadi interaktif, menjadi dialogis, Ya. sehingga membuat mahasiswa mutunya tidak turun dan membuat mahasiswa menjadi senang dan kemudian akibatnya pencerapannya menjadi tinggi. Nah, itu dari sisi dosen. Tapi dari sisi mahasiswa juga mahasiswa juga harus sadar bahwa mereka adalah manusia dewasa yang kalau dimanapun mereka berada, kalau mereka belajar secara online, ya jangan main-main dalam pengertian karena itu sebetulnya yang sedang mereka pertaruhkan adalah nasib mereka sendiri. Jadi kalau misalnya mereka kuliah online kemudian secara main-main itu hanya dihidupkan saja fotonya kemudian ditinggal tidur dan sebagainya, sebetulnya yang rugi adalah mereka sendiri. Ya. Dunia ke depan itu ya dunia online ini. Mau tidak mau ada pandemi atau pandemi berlalu itu semua seperti itu. Sekarang saja banyak mahasiswa saya sudah mulai ikut kuliahnya MIT, kuliahnya Harvard. Mereka rela bayar sekitar 2 juta untuk mengikuti satu sesi kuliah di Harvard, di MIT dan sebagainya. Tapi itu bagi mereka yang serius. Bagi mereka yang tidak serius akan menganggap kuliah online ini bisa ditinggal tidur dan sebagainya, dan itu membuat kuliah online tidak efektif. Jadi semua orang harus berevolusi. Ya. Mahasiswa juga harus sadar bahwa memang kedepannya akan seperti itu, akan banyak tawaran dari sekolah luar negeri yang bentuknya online, bukan hanya dari ITS, akan banyak sekali tawaran dari kursus-kursus online, praktikum-praktikum online seperti itu, dan mereka harus paham memang cara belajar seperti itu. Jadi bagi saya ini pembelajaran buat semua orang. Jadi kita berevolusi, mahasiswa berevolusi, dosen juga berevolusi, kita semua menatap dunia yang baru. In case kalau misalnya kita tetap juga akan menyelenggarakan kuliah offline, nggak masalah. Itu nggak masalah. Itu oke-oke saja sebagai sebuah alternatif. Tetapi bahwa keberadaan dari adanya kuliah online itu adalah satu keniscayaan yang kita harus hadapi. Baik, intinya adalah kita yang harus menyesuaikan dengan teknologi ya Prof ya. Bagaimanapun juga karena arahnya nanti juga akan ke sana. Baik. Profesor Adi, terima kasih atas waktu yang telah disempatkan. Kita juga berharap semoga pandemi di Indonesia ini segera berakhir. Itu doa kita dari setahun yang lalu. Dan sekali lagi terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Baik, Sobat Kampus, itu tadi perbincangan saya dengan Profesor Adi Suprianto selaku WR1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi 10 November. Dan saya, Lukman Ali, beserta kru ITS TV yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di bincang selanjutnya.